Dulu hidup di layar kaca, sekarang harus berjuang dari nol. Inilah artis Indonesia yang nasibnya berubah drastis di 2026. Nama Pak Tarno pernah begitu akrab di layar kaca Indonesia. Dengan gaya khasnya, sederhana, lugu, dan penuh humor, ia bukan sekedar pesulap, tapi juga ikon hiburan keluarga di era kejayaan televisi nasional. Lewat trik-trik sulap yang sering dibalut komedi, Pak Tarno berhasil mencuri perhatian publik. Kalimat khasnya bahkan sempat menjadi jargon yang diingat banyak orang. Di masa itu, hampir tidak ada hari tanpa wajahnya muncul di televisi. Dari program hiburan pagi, acara komedi, hingga berbagai undangan off-air di berbagai kota. Secara popularitas, Pak Tarno adalah salah satu entertainer yang laku keras. Namun, waktu berjalan, industri hiburan berubah cepat. Program televisi yang dulu menjadi panggung utamanya perlahan tergeser oleh tren baru, termasuk konten digital dan media sosial. Nama Pak Tarno pun mulai jarang terdengar. Tawaran pekerjaan menurun, frekuensi tampil di layar kaca berkurang drastis. Dan di balik itu semua, ada realita yang tidak banyak diketahui publik. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi Pak Tarno dikabarkan mengalami penurunan. Ia disebut tidak lagi memiliki pemasukan tetap seperti dulu. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia terlihat tetap berusaha menghibur dengan tampil di acara kecil, hajatan, atau panggung sederhana. Bukan lagi studio besar, bukan lagi sorotan lampu prime time. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisinya adalah perubahan ekosistem hiburan. Dulu televisi adalah pusat segalanya. Sekarang panggung itu terbagi ke berbagai platform. Artis yang tidak beradaptasi dengan cepat perlahan akan tertinggal. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang tetap terlihat dari sosok Pak Tarno. Keteguhan untuk terus bertahan. Meski kondisinya sekarang sakit-sakitan dan namanya terlupakan generasi sekarang, Pak Tarno memilih untuk berjualan mainan dengan kursi rodanya, sambil sesekali memberikan hiburan sulap buat masyarakat. Nama Pinkan Mambo pernah menjadi salah satu suara paling dikenal di industri musik Indonesia, bersama grup R&B populer Ratu. Ia mencetak berbagai hits yang mendominasi radio dan televisi di awal 2000-an. Lagu-lagu mereka bukan hanya sukses secara komersial, tetapi juga membentuk identitas musik pop saat itu. Dan sebagai vokalis, Pinkan Mambo adalah wajah yang tidak terpisahkan dari kesuksesan itu. Namun, perjalanan karirnya tidak selalu berjalan lurus. Setelah keluar dari Ratu, Pinkan mencoba melanjutkan karir sebagai solois. Beberapa karya sempat dirilis, namun gaungnya tidak sebesar saat ia berada di puncak popularitas. Perlahan, intensitas kemunculannya di televisi mulai berkurang. Namanya yang dulu begitu dominan, kini mulai jarang terdengar di industri arus utama. Memasuki beberapa tahun terakhir, kisah hidup Pinkan kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena karya baru, melainkan karena kondisi ekonominya yang disebut sedang tidak stabil. Dalam berbagai wawancara dan pemberitaan, Pinkan sempat mengungkapkan bahwa ia mengalami tekanan finansial. Bahkan ia diketahui sempat menjual aset pribadi dan mencari berbagai cara untuk bertahan. Persaingan di dunia industri hiburan juga semakin ketat. Munculnya generasi baru dengan gaya baru, platform baru, dan pendekatan yang lebih segar membuat nama-nama lama harus beradaptasi lebih cepat. Tanpa strategi yang tepat, eksistensi bisa dengan mudah tergeser. Meski demikian, Pinkan Mambo tidak sepenuhnya menyerah. Ia tetap mencoba bertahan di tengah situasi yang tidak mudah, mulai dari membuka usaha donat viral hingga yang terakhir ngamen pinggir jalan sambil live TikTok. Sebuah bentuk adaptasi demi bertahan hidup yang layak dapat apresiasi. Nama Caesar Aditya Putra atau Caesar YKS pernah menjadi fenomena di layar televisi Indonesia. Lewat program sahur yang viral di awal 2010-an, ia dikenal luas dengan jargon khasnya, "Yuk kita sahur." Gerakan tari sederhana, ekspresinya yang khas, dan energi yang tidak pernah habis membuat Caesar menjadi ikon hiburan Ramadan saat itu. Dalam waktu singkat, popularitasnya melonjak drastis. Ia tampil hampir setiap hari di televisi nasional, mengisi berbagai acara hingga menerima banyak undangan. Di masa itu, Caesar bukan sekedar entertainer, ia adalah tren.
Namun, seperti banyak fenomena viral lainnya, popularitas yang datang cepat tidak selalu bertahan lama. Setelah memutuskan mundur dari dunia hiburan, Caesar sempat memilih jalan hidup yang berbeda. Ia berhenti tampil di televisi dan mencoba fokus pada kehidupan pribadi serta usaha di luar industri hiburan. Keputusan itu sempat mendapatkan apresiasi, namun juga membuat namanya perlahan menghilang dari publik. Beberapa waktu kemudian, Caesar kembali ke dunia hiburan, namun situasinya sudah berbeda. Industri televisi tidak lagi sama, selera penonton telah berubah, dan panggung hiburan kini tidak lagi terpusat di satu media. Kehadirannya tidak lagi sefenomenal dulu. Dalam beberapa tahun terakhir, kisah hidup Caesar kembali menjadi perhatian. Ia sempat diberitakan mengalami kesulitan ekonomi, terutama setelah berbagai usaha yang dijalankan tidak berjalan sesuai harapan. Pandemi juga menjadi salah satu faktor besar. Banyak panggung hiburan berhenti, acara off-air menghilang, dan peluang tampil semakin terbatas. Bagi entertainer seperti Caesar yang mengandalkan aktivitas langsung di atas panggung, kondisi ini berdampak signifikan terhadap pemasukan. Di tengah situasi tersebut, Caesar tetap berusaha bertahan. Ia mencoba berbagai pekerjaan, mulai dari live streaming hingga kembali tampil di berbagai kesempatan yang ada. Langkah ini menunjukkan satu hal, adaptasi menjadi kunci. Kisah Caesar bukan hanya tentang naik dan turun seorang artis. Ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana kerasnya dunia hiburan modern, tentang bagaimana tren berubah, dan bagaimana nasib seseorang bisa ikut berubah bersamanya. Dari panggung sahur yang penuh sorotan hingga perjuangan mencari peluang di era baru. Perjalanan Caesar Aditya Putra menjadi pengingat bahwa ketenaran tidak selalu berjalan seiring dengan kestabilan. Nama Fahmi Bo pernah menjadi salah satu wajah yang sering menghiasi layar televisi Indonesia. Lewat berbagai peran di sinetron komedi, ia terkenal dengan karakter yang kuat, ekspresi khas, dan kemampuan akting yang mudah diingat. Di masa kejayaannya, Fahmi Bo adalah bagian dari deretan artis yang rutin tampil di televisi. Tawaran pekerjaan datang silih berganti, mulai dari sinetron stripping hingga berbagai acara hiburan lainnya. Namun perubahan mulai terasa ketika kondisi kesehatan menjadi tantangan utama. Beberapa tahun lalu Fahmi Bo mengalami stroke. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kemampuannya untuk bekerja. Aktivitas syuting yang menuntut mobilitas tinggi menjadi sulit untuk dijalani. Dan sejak saat itu, pemasukan pun mulai menurun drastis. Di tengah kondisi tersebut, beban hidup tidak ikut berkurang. Kebutuhan sehari-hari tetap berjalan, biaya pengobatan justru meningkat. Dalam beberapa pemberitaan, Fahmi Bo bahkan sempat dikabarkan mengalami kesulitan ekonomi serius. Ia disebut harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, hingga sempat kerja serabutan. Salah satu momen yang cukup menyita perhatian publik adalah ketika pria 50 tahun itu diketahui pernah bekerja sebagai tukang parkir. Namun, kondisi Fahmi Bo saat ini perlahan menunjukkan perubahan. Meski belum sepenuhnya pulih, ia tetap berusaha bangkit. Dengan bantuan keluarga, rekan, dan juga perhatian dari publik, kondisinya sedikit demi sedikit membaik. Ia masih menjalani proses pemulihan, masih berjuang dengan kondisi kesehatannya. Namun di sisi lain, ada upaya untuk kembali mendapatkan penghasilan, baik melalui pekerjaan ringan hingga peluang tampil kembali meski tidak seintens dulu. Selebriti di atas memperlihatkan satu hal yang sangat jelas, bahwa di dunia hiburan harus punya sistem pengamanan finansial jangka panjang. Banyak artis yang bergantung pada pemasukan harian dari pekerjaan tanpa jaminan stabilitas di masa depan. Dan ketika kondisi darurat datang, dampaknya bisa sangat besar terhadap kehidupan.